Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satrio Junianto, NPM 2013 05 10 37 dari Prodi Penjas, kelas A. Di sini saya ingin mempresentasikan yang berjudul Etika Pancasila. Apa itu Pancasila? Rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa itu etika? Suatu ilmu yang berisi tentang watak, perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai tidak baik, serta bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Apa itu etika Pancasila? Etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Selanjutnya, nilai-nilai etika Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan mengandung nilai religius atau keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan ketakwaan kepadanya. Seseorang dapat dikatakan menjunjung tinggi nilai ketuhanan bila bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianutnya, saling menghormati antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda, mengambil kebebasan pada orang lain untuk beribadah sesuai agamanya, dan tidak memaksakan agama atau kepercayaan yang dianutnya kepada orang lain. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan mengandung nilai moral kemanusiaan atau humanitarian. Seseorang dapat dikatakan memegang teguh nilai kemanusiaan apabila setiap tindakan dan perbuatannya selalu menjaga martabat orang lain. Perilaku yang adil terhadap sesama manusia juga merupakan wujud adanya sifat kemanusiaan. Orang yang berpedoman pada nilai ini selalu menghormati, menghargai sesama manusia beradab yang memiliki cipta, rasa, karsa, dan keyakinan. Yang ketiga, nilai persatuan. Nilai persatuan mengandung nilai moral persatuan bangsa. Artinya, setiap warga negara Indonesia dimanapun berada selalu berbuat dan bertindak tanpa adanya niatan untuk memecah belah bangsa. Secara tersirat, nilai persatuan ini juga menuntut pengakuan adanya perbedaan dan keanekaragaman suku, bangsa, adat, dan agama sebagiannya yang menjadi kekuatan pemersatu bangsa Indonesia. Seseorang bisa dikatakan pemegang nilai persatuan bila sikapnya mau mengenal perbedaan, cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa, dan menyukai produk dalam negeri. Yang keempat, nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan mengandung nilai moral kerakyatan dan musyawarah atau demokrasi. Nilai sila keempat ini menunjukkan adanya kedaulatan rakyat dan kekuasaan berbeda di tangan rakyat. Segala keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak diambil melalui musyawarah mufakat atau demokratis. Seseorang dapat dikatakan memegang teguh nilai kerakyatan dan demokrasi apabila menyelesaikan masalah melalui musyawarah, anti kekerasan, mengutamakan kepentingan rakyat atas kepentingan partai atau golongan, menghargai perbedaan pendapat. Yang kelima, nilai keadilan. Nilai keadilan mengandung nilai keadilan sosial. Wujud keadilan sosial yang dimaksud mencakup seluruh aspek kehidupan, tidak hanya ekonomi namun juga politik dan kebudayaan. Seseorang bisa dikatakan memegang teguh nilai keadilan sosial apabila sikap adil terhadap diri sendiri dan orang lain, menunaikan kewajiban sebelum menuntut hak,
menghargai hasil kerja orang lain, bekerja keras, hemat dan tidak boros, mengutamakan pemerataan ketimbang pertumbuhan, mendistribusikan kekayaan pada rakyat banyak secara adil, dan menghindari segala perbuatan yang bisa memperedam jurang kesenjangan sosial. Selanjutnya, apa itu etika Pancasila? Apa itu korupsi? Korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan. Contoh kasus korupsi. Kasus korupsi iEKTP merupakan kasus korupsi yang terkait pengadaan KTP elektronik Indonesia. Terjadi sejak tahun 2010. Penyelidikan kasus korupsi ini terus berlangsung selama bertahun-tahun. Sejumlah pejabat tinggi pun terlibat seperti Andi Narogong, Anang Sugiana, Miriam Haryani, Markus Nari, dan Setia Novanto. Setia Novanto bahkan sempat booming setelah drama penangkapannya disertai kecelakaan palsu saat mobilnya menabrak tiang listrik untuk menghindari penangkapan. Selanjutnya, penyelesaian korupsi dengan cara pendekatan eksternal dan pendekatan internal. Pendekatan eksternal, adanya unsur dari luar. Diri manusia memiliki kekuatan memaksa orang untuk tidak melakukan korupsi. Kekuatan eksternal tersebut misalnya hukum, budaya dan watak masyarakat. Dengan penegakan hukum yang kuat, baik dari aspek peraturan maupun aparat hukum akan minimalisir terjadinya korupsi. Pendekatan internal, adanya unsur dari dalam diri individu dan mendapat penguatan melalui pendidikan dan pembiasaan. Pendidikan yang kuat adalah dari keluarga untuk menanamkan jiwa anti korupsi. Kemudian diperkuat dengan pendidikan formal di sekolah maupun non-formal di luar sekolah. Peran media juga sangat penting karena memiliki daya jangkau dan daya pengaruh yang sangat kuat bagi masyarakat. Media harus memiliki visi dan misi mendidik bangsa dan membangun karakter masyarakat yang maju namun tetap berkepribadian Indonesia. Maksud dari membangun kesadaran moral anti korupsi berdasarkan Pancasila adalah membangun mentalitas melalui penguatan eksternal dan internal tersebut dalam diri masyarakat. Nilai-nilai Pancasila apabila betul dipahami, dihayati dan diamalkan tentu mampu menurunkan angka korupsi. Dengan memahami nilai-nilai Pancasila maka akan menjadi kekuatan moral besar apabila keseluruhan nilai-nilai Pancasila yang meliputi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan dijadikan landasan moral dalam seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam pemberantasan korupsi. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.